Shalom, saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kita akan mempelajari pelajaran tentang misteri Babylon. Dan mengapa ini penting? Oleh sebab pekabaran Allah kepada dunia yang dicatat dalam Wahyu pasal 14 mengamarkan dunia untuk tidak bergabung dengan Babylon yang sudah rubuh. Mengapa rubuh? Kita akan pelajari dalam video ini. Saya akan bacakan kepada saudara terlebih dahulu Wahyu pasal 14. Saya akan baca ayatnya yang ke-8 yang berbunyi begini. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, siapa Babel ini? Kita akan pelajari dalam video ini. Nah, saudara yang kekasih, Wahyu pasal 14 adalah pekabaran Allah untuk semua orang yang ada di dunia ini, tidak pandang dia agama apa, latar belakang budaya apa, bahasa apa, atau bangsa manapun. Pekabaran ini adalah untuk semua orang, mengamarkan orang untuk tidak mengambil bagian dalam percabulan yang telah dilakukan oleh Babylon. Nah, Babylon yang akan kita pelajari dalam video ini bukanlah Babylon yang terdapat dalam Kejadian pasal 11 di Perjanjian Lama, tetapi Babylon yang kita temukan dalam kitab Daniel. Alasannya mengapa? Saya akan sebutkan beberapa alasan mengapa Babylon yang erat hubungannya dengan apa yang kita temukan di Wahyu pasal 14, juga nantinya saya akan singgung Wahyu pasal 17. Oleh sebab, saya beri contoh kepada saudara, dalam Wahyu pasal 13 ayat 2 khususnya, di sana kita akan dapatkan pertama kali disebutkan tentang binatang-binatang ini. Yang disebutkan di pasal ini adalah binatang yang sama yang kita temukan di kitab Daniel. Jadi apa yang kita temukan di Daniel pasal 7 adalah juga binatang yang sama yang kita temukan di Wahyu pasal 13. Jadi latar belakang Babylon yang juga erat hubungannya dengan binatang ini adalah Babylon yang kita temukan di zaman Daniel. Kemudian dalam Wahyu 13 masih di sana kita ya, ayat 11 sampai ayat 11 sampai 18 adalah pasal tentang satu kekuasaan yang memerintahkan untuk mendirikan patung, lalu meminta semua orang untuk menyembah patung ini. Dan yang menolak untuk menyembah patung ini akan dibunuh. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana kita temukan kisah yang sama seperti ini, di mana orang diharuskan menyembah patung, lalu bagi yang tidak menyembah akan dibunuh? Jawabannya di kitab Daniel, yaitu Daniel pasal 3. Itu alasan yang kedua. Sekarang alasan yang ketiga, yaitu dalam Daniel pasal 5, di sana disebutkan bahwa Babylon diserang oleh Raja Kores dengan cara mengeringkan sungai Efrat. Saudara yang kekasih, cerita yang sama juga kita temukan itu di Wahyu pasal 16 ayat 12 yang berbicara hal yang sama, bahwa sungai Efrat juga akan dikeringkan. Jadi ada hubungan yang dekat antara Babylon yang ada di buku Wahyu dan Babylon yang ada di kitab Daniel. Nah, saudara yang kekasih, untuk mengerti apakah Babylon itu yang kita temukan di buku Daniel, di buku Wahyu, maka kita perlu pergi terlebih dahulu ke Perjanjian Lama untuk mengerti sejarah bangsa Israel. Setelah kita mengerti sejarah bangsa Israel ini, maka kita akan dengan mudah mengidentifikasi Babylon yang dimaksud di Wahyu pasal 14 ayat 8 yang sudah rubuh karena telah memabukkan dunia dengan cawan anggur hawa nafsunya. Nah, mari kita mulai dengan mempelajari kisah bangsa Israel.
Sekarang pertanyaan kepada saudara adalah, apakah bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah? Yes, absolutely. Sekarang kita akan lihat sejarah orang Israel dengan lebih terperinci, khususnya mulai dari Bukit Sinai hingga masa penawanan Babylon oleh Raja Nebukadnezar. Jadi inilah periode waktu yang akan kita lihat. Nah, tahukah saudara bahwa Israel ini dinikahi oleh Allah? Allah menikahi Israel sebagai bangsa pilihannya. Mari kita baca Kejadian pasal 19. Maksud saya Keluaran pasal 19. Kita akan baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6 berbunyi begini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sudah lihat, Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi harta kesayangannya, harta kepunyaannya sendiri. Lalu kalau saudara pergi ke ayat 7 dan 8, kita akan lihat respon dari semua orang Israel yang telah secara resmi menjadi pengantin perempuan Allah. Mereka kemudian mengatakan bahwa mereka akan mematuhi semua apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, sekarang siapa suami dari hubungan ini? Allah. Siapa istri pengantin perempuan? Adalah bangsa Israel. Nah, jangan lupa saudara kekasih, bahwa setiap pernikahan tentu memiliki ikatan, ya kan? Kalau begitu, apakah ikatan perjanjian atau hubungan yang Allah telah bangun bersama Israel? Apa komitmen mereka? Well, kita temukan itu di pasal sesudahnya, yaitu pasal 20, di mana Allah kemudian memberikan kepada mereka 10 dasatita, atau 10 firman Allah, 10 hukum Allah. Nah, tentu saudara bertanya, pendeta, di mana di Alkitab terdapat istilah kawin atau menikah? Apakah benar Allah menikahi Israel dan Allah menjadi suami bagi orang Israel? Nah, saudara kekasih, mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 32. Yeremia pasal 31 ayat 32. Yeremia 31 ayat 32 berbunyi begini. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi tuan. Nah, saudara kekasih, kata tuan ini dalam bahasa Inggrisnya ini husband atau suami yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat dari ayat ini, Allah dalam hubungan yang telah ia bangun dengan Israel, Allah bertindak seperti seorang suami kepada mempelai perempuan, dalam hal ini bangsa Israel. Tetapi sayangnya saudara yang kekasih, orang Israel tidak setia kepada Allah, tidak setia dalam hubungan mereka kepada Allah. Bahkan Allah menganggap mereka
meskipun Allah menganggap mereka itu sebagai harta miliknya. Mari, jadi sesudah ini kita akan banyak membaca buku Yehezkiel, saudara yang kekasih. Saya akan baca sekarang, kita akan lihat Yehezkiel pasal 16 ayatnya yang ke-8. Apa kata Alkitab di sana? Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auramu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Jadi siapa yang memiliki, siapa punya ini Israel, saudara? Allah sendiri. Tetapi segera setelah Israel memiliki hubungan dengan Allah, tidak lama kemudian mereka langsung memiliki hubungan yang gelap dengan pasangan cinta yang lain. Dengan kata lain, orang Israel melakukan persinahan dengan siapa? Dengan bangsa-bangsa sekitar. Jadi bangsa Israel ini, saudara yang kekasih, tidak setia dengan janji pernikahan mereka. Mari kita baca ayat 2, Yehezkiel pasal 16, ayatnya yang kedua. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Jadi Allah memanggil mereka, perbuatan-perbuatan mereka ini adalah kekejian. Nah, saudara yang kekasih, kata kekejian ini dalam kitab Yehezkiel itu diulang berkali-kali. Lalu Israel juga menganggap bahwa ia itu cantik, dan kecantikannya itu dianggap karena ia sendiri yang memiliki kecantikan itu. Namun apa kesaksian Alkitab? Mari kita baca ayatnya yang ke-14. Ayat 14 berbunyi begini. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kecantikan mereka siapa yang beri? Allah yang berikan kepada mereka. Itulah alasannya mengapa mereka cantik. Nah, saudara yang kekasih, lebih jauh lagi Alkitab menunjukkan bahwa Israel bukan hanya bersinah, tetapi Israel telah menjadi pelacur. Mari kita baca ayat 15 tentang hal ini. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal. Apa saudara yang kekasih? Bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Jadi orang Israel bukan hanya bersinah, tapi juga bersundal. Apalagi, Israel juga mempertontonkan emas, perak, permata, mutiara untuk menarik perhatian bangsa-bangsa yang lain terhadap dirinya. Kita sekarang baca ayat 17. Kita mari lihat apa yang disebutkan Alkitab. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki, dan engkau bersundal dengan mereka. Saudara dengar itu? Nah, saudara yang kekasih, apakah pelacur Israel ini mempercantik dirinya dengan batu-batu permata, emas? Yes. Jawabannya yes. Apakah mereka bergelimang emas dan barang-barang berharga? Jawabannya yes. Nah, kemudian Israel juga melacurkan dirinya dengan bangsa-bangsa sekitar. Mari coba kita lihat. Mari kita baca sekarang ayatnya yang ke-26, 28, dan 29. Ada 3 bangsa yang secara spesifik disebut dengan siapa Israel telah melacurkan dirinya. Ayat 26.
Engkau bersundal dengan orang Mesir. Siapa saudara? Orang Mesir. Lalu ayat 28. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur. Itu 2. Ayat 29. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim. Jadi orang-orang Kasdim. Nah, saudara yang kekasih, jadi Israel ini bukan hanya bersinah, tapi dia bersundal melacurkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, perhatikan ayat 32 sekarang. Saya ingin baca ayat 32, Yeskiel 16. Hai istri yang bersinah. Disebut apa Israel oleh Alkitab? Istri. Karena siapa suami mereka? Allah sendiri suami mereka. Jadi Alkitab memanggil Israel sebagai istri yang bersinah. Persundalan Israel juga telah menajiskan bait Allah. Dan saudara yang kekasih, dengarkan ini. Mereka juga menginjak-injak hari Sabat. Itu disebutkan kenajisan oleh Alkitab. Mari sekarang kita baca Yeskiel pasal 23. Kita akan lihat ayat 38 dan 39. Yeskiel pasal 23 ayat 38 dan 39. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku, dan pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka. Jadi saudara, sangat hebat persundalan dan kemurtadan bangsa Israel. Mereka rela mempersembahkan anak mereka sebagai korban persembahan kepada dewa-dewa mereka yang adalah berhala-berhala yang Allah benci. Untuk berhala-berhalanya mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Luar biasa saudara. Mereka yang seharusnya membakar atau mempersembahkan korban anak domba lambang Yesus Kristus, mereka justru mempersembahkan anak-anak mereka. Jadi ini orang saudara yang dikorbankan untuk berhala-berhala mereka. Di mana? Di bait kudus Tuhan, milik Allah. Luar biasa orang Israel. Nah, Alkitab juga mencatat, Israel ini memiliki anak. Mari kita kembali ke Yeskiel pasal 16, kita baca ayatnya yang ke-48. Kita akan lihat nama yang disebutkan di sana. Ayat 48, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu, siapa kakak mereka? Sodom. Yang termuda berasal beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Jadi, apakah Israel memiliki anak secara spiritual speaking? Apakah Israel memiliki anak, saudara yang kasih? Yes. Nah, perhatikan ini. Jadi saya berharap saudara mengingat detail-detail yang saya sebutkan sejauh ini. Nah, kemudian apalagi? Israel saudara mengajarkan yang salah tentang mana yang najis dan mana yang tidak najis. Bahkan mereka menutup mata terhadap hal-hal ini. Mereka tidak mengajarkan, oh ini najis, oh ini tahir, oh ini tidak, nah, ini tidak najis, oh ini tidak tahir. Mereka tidak ajarkan itu. Mari kita baca Yeskiel 22, ayatnya yang ke-26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, tidak mengajarkan, tidak apa saudara? Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Lalu dengarkan ini saudara yang kekasih. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah
mereka. Saudara yang kekasih, Tuhan murka atas Israel dan berencana untuk mencurahkan cawan murkanya kepada bangsa Israel. Saudara bisa temukan itu di Yeskiel pasal 23 ayat 32 dan 34. Sekarang pertanyaannya, apakah di kitab Wahyu kita juga temukan ekspresi yang sama di mana Allah juga akan mencurahkan cawan murkanya kepada perempuan pelacur yang telah melacurkan dirinya yang kita temukan di Wahyu pasal 17? Absolutely. Saudara, semoga saudara mulai melihat paralel dari kisah di buku Yeskiel tentang orang Israel dan kitab Wahyu bagaimana di akhir zaman peristiwa ini kembali akan terulang. Kemudian dalam Yeskiel pasal 16 ayat 39, di sana kita temukan bahwa Israel ini pada akhirnya juga akan dibenci oleh raja-raja dengan siapa ia telah bersundal. Mari kita lihat keterangannya dalam Yeskiel pasal 16 ayatnya yang ke-39 berbunyi begini. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu, dan membiarkan engkau telanjang bugil. Sudah lihat ini kata-kata yang keras yang Yeskiel gunakan untuk menggambarkan bagaimana orang Israel yang karena persundalan mereka, bangsa-bangsa dengan siapa mereka bersundal akan kembali atau akan berbalik justru menyerang mereka dan membenci mereka. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan sekarang adalah, apakah semua ini memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman? Jawabannya, saudara yang kekasih, absolutely yes. Kalau begitu, siapa mereka? Saudara yang kekasih, siapa Babylon ini? Nah, dengarkan ini, saudara. Ini adalah mereka ini adalah umat yang mengaku mengikut Allah. Jadi kita tidak bicara orang kafir di sini, saudara. Kita tidak bicara orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus. Kita bicara umat Allah yang mengaku mengikuti Allah, tetapi mereka kemudian menjadi pelacur. Allah sedang menegur istrinya sendiri yang bersinah, yang seharusnya memiliki hubungan dengan Allah, tapi mereka memilih meninggalkan Allah dan melacurkan dirinya, bersundal dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kemudian, tetapi sekarang pertanyaannya, sementara orang Israel bersundal, melacurkan dirinya, apakah masih ada orang Israel yang lain yang setia di Yerusalem? Apakah semua orang Israel bersundal? Jawabannya tidak. Kalau begitu, masih adakah umat yang sisa yang setia kepada Allah, yang tidak bersundal dengan bangsa-bangsa sekitar? Jawabannya yes. Karena tidak semua orang Israel bersundal. Nah, sebelum kehancuran Yerusalem atau kehancuran Israel, Allah kemudian melakukan pekerjaan pemisahan antara mereka yang masih tetap setia kepada Allah, meski jumlahnya tidak sebanding dengan mereka yang bersundal, karena yang bersundal ini lebih banyak dari yang setia. Allah kemudian membuat pemisahan, Allah memisahkan dua kelompok ini. Itu kita dapatkan keterangannya di Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian datanglah Nebukadnezar dan menghancurkan Yerusalem. Itu dicatat di buku 2 Tawarik pasal 36. Saudara bisa baca keterangannya di sana. Nah, itulah orang Israel, keadaan Israel di perjanjian lama. Karena mereka bersundal yang seharusnya mereka setia kepada Allah dalam hubungan mereka dengan Allah, mereka bersundal, memiliki anak, kemudian
mempertontonkan perhiasan emas, mutiara, dan barang logam-logam yang berharga yang lain. Kemudian mereka bersundal dengan bangsa-bangsa sekitar, gantinya setia kepada Allah. Kita akan melihat kemiripan ini dengan apa yang ada di Perjanjian Baru. Tahukah saudara bahwa dalam Perjanjian Baru, Allah juga menikahi umatnya? Itu kita bisa temukan di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27 dan 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang kedua. Jadi gereja mula-mula adalah gereja yang murni, sama seperti Israel di Perjanjian Baru. Ketika hubungan ini baru dimulai, gereja Kristen awalnya murni. Saudara yang kekasih, umat Israel secara bangsa telah ditolak Allah. Kemudian Allah membuka pintu keselamatan ini kepada semua bangsa yang lain. Dan itulah awal dari sejarah gereja Kristen mula-mula, di mana semua umat dari berbagai bangsa yang menerima Yesus, mereka ini disebut sebagai orang-orang Kristen atau gereja Kristen mula-mula. Gereja ini adalah murni pada awalnya. Namun, saudara yang kekasih, namun sesuatu terjadi. Dan ini dinubuatkan oleh Paulus. Bahkan kemurtadan ini sudah dimulaikan di zaman Paulus. Sudah mulai pergerakan ini. Itu dicatat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4, yaitu antikris. By the way, saya sudah membahas siapa antikris yang dimaksud dalam pasal ini. Nah, jangan lupa saudara kekasih, setiap kali kita bicara bait Allah di Perjanjian Baru, itu adalah merujuk kepada gereja Allah, umat-umat Allah. Mungkin referensinya sudah bisa dapat itu di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Kalau begitu, pertanyaannya, di mana kemurtadan ini akan muncul? Jawabannya, saudara, sederhana. Kemurtadan muncul di dalam gereja. Gereja yang awalnya murni, tapi lama-lama ada manusia durhaka yang disebutkan di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 ini, kemudian mengaku menjadi seperti Allah dan memimpin gereja Kristen ini menjadi gereja yang murtad. Muncul di mana kemurtadan ini, saudara yang kekasih? Bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Nah, saya akan perlihatkan kepada saudara sedikit persamaan antara Perjanjian Lama dan gereja Perjanjian Baru. Sebelum kita lihat perbandingan antara Israel Perjanjian Lama dan gereja Kristen Perjanjian Baru, mari kita buat sedikit review. Allah menikahi Israel. Kemudian Israel gantinya setia kepada Allah, Israel justru bersundal dan menjadi pelacur. Kemudian praktek persundalan ini disebutkan oleh Alkitab sebagai kekejian, karena Israel ini bersundal dengan raja-raja yang ada di bumi. Saya sudah sebutkan kepada saudara, ada 3 bangsa-bangsa di mana Israel bersundal. Nah, sekarang mari kita buat perbandingan atau paralel Israel Perjanjian Lama. Nah, Israel Perjanjian Lama, saudara yang kekasih, terlibat persekutuan atau persundalan dengan bangsa-bangsa sekitar. Apakah kita temukan ini juga di dalam Perjanjian Baru? Mari kita bandingkan ini dengan Wahyu pasal 17. Kita akan lihat ayatnya yang kedua. Jadi kita akan gunakan Wahyu 17 sekarang ya. Wahyu 17, lebih bagus mungkin saya baca ayat 1 dan 2. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini.
Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Apa ada kata pelacur kita temukan? Yes. Pelacur besar yang duduk di tempat banyak airnya. Lalu dengarkan ayat berikut, saudara yang kekasih. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi apakah kita temukan di perjanjian baru sama dengan apa yang dilakukan Israel di perjanjian lama, melacurkan diri dengan raja-raja di bumi? Yes. Nah sekarang, Israel perjanjian lama disebutkan memiliki anak. Nah apakah pelacur di perjanjian baru, yaitu gereja yang murtad, gereja yang sudah jatuh, awalnya murni tapi murtad, yaitu antikris ini juga memiliki anak? Mari kita baca ayat 5, Wahyu 17, ayatnya yang kelima, berbunyi begini. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Lalu dengarkan ini saudara. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kalau disebut ibu berarti ini adalah dia memiliki anak seperti yang kita temukan gambaran Israel di perjanjian lama. Israel perjanjian lama melakukan kekejian. Nah, apakah pelacur ini juga melakukan kekejian? Kita baca lagi ayat yang tadi. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi dua-duanya melakukan kekejian. Sekarang Israel perjanjian lama adalah disebut pelacur. Apakah kita temukan ini juga di Wahyu pasal 17? Yes, pelacur. Kemudian Israel perjanjian lama memiliki anggur cabul. Nah, saudara yang kekasih, jangan lupa ini anggur cabul ini adalah gambaran doktrin palsu. Terdengar benar tapi salah, palsu. Kita sudah dapatkan keterangannya itu di Yeskiel 22 ayat 26. Nah, bagaimana dengan pelacur yang ada di perjanjian baru ini di kitab Wahyu? Mari kita baca lagi ayat 2. Apakah punya cawan anggur yang adalah lambang doktrin palsu? Ayat 2 lagi kita baca. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Sudah lihat itu? Karena bangsa-bangsa di bumi telah dimabukkan oleh doktrin palsu. Oh, sudah nggak kasih, kalau orang sudah mabuk, sangat sulit untuk diajar yang benar. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Apakah Israel perjanjian lama berpakaian yang indah, emas, perak? Nah, ini yang menarik, saudara. Tidak pernah disebutkan warna yang adalah gambaran atau lambang Allah di perjanjian lama kepada Israel, itu warna biru. Mari kita baca Bilangan pasal 15. Kita pergi ke kitab Bilangan, kita akan lihat satu ayat yang sangat penting di sana. Bilangan pasal 15, ayatnya yang ke-37 sampai 41. Bilangan 15, ayatnya yang ke-37 sampai 41. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai dan pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi sudah lihat itu, ini warna yang menggambarkan hukum Allah, itu warna biru.
Nah, sekarang mari kita lihat, kita bandingkan. Apakah pelacur yang ada di perjanjian baru ini memiliki warna biru? Tidak, saudara. Oke, tapi dia punya perbandingan adalah ini. Israel perjanjian lama memiliki atau mempertontonkan emas, perak, dan bahan-bahan atau logam-logam mulia yang lain. Mari kita lihat apa yang ada di kitab Wahyu 17. Kita baca sekarang ayat 4. 17 ayat 4 buku Wahyu berbunyi begini. Dan perempuan itu, ini si pelacur ini, memakai kain ungu dan kain kermisi. Tentu saudara, coba saudara pergi ke internet, lalu saudara buat iseng-iseng saja, search di sana di Google Engine, imam pakaian ungu, warna ungu dan kermisi. Saudara akan lihat organisasi gereja mana yang dimaksud sebagai pelacur dalam Wahyu pasal 17 ini. Nah, saya teruskan. Yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Karena saudara yang kekasih, gereja ini yang sudah murtad ini penuh dengan ajaran-ajaran palsu yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Tapi itu diajarkan seakan-akan itu adalah hal yang benar, dan ada mayoritas orang dalam jumlah banyak meyakini ajaran-ajaran palsu ini. Jadi semua bangsa dimabukkan dengan kepalsuan dari pelacur ini. Nah, kita teruskan saudara yang kekasih. Kemudian pelacur ini adalah pemeran utama di balik tokoh-tokoh yang lain. Kalau saudara perhatikan di zaman Elia, kita temukan di sana ada Isabel dan Raja Ahab, kemudian ada nabi palsu. Inilah 3 musuh Allah sepanjang zaman. Kemudian di zaman Yohanes, kita juga lihat ada Raja Herodes, kemudian ada ibu, dan juga ada anak. Mengapa saudara yang kekasih? Mari kita baca Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Mungkin memberikan kita sedikit keterangan untuk mengerti hal ini. Wahyu 16 ayat 13-14. Ayat itu berbunyi begini. Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara kekasih, dari sepanjang zaman 3 musuh Allah ini ada, dan di akhir zaman 3 musuh Allah ini saudara akan lihat. Nah, mari kita teruskan sedikit. Sekarang, apakah Allah murka kepada Israel perjanjian lama karena persundalan dan mereka melacurkan diri dengan bangsa-bangsa sekitar? Yes. Apakah itu akan juga terjadi di perjanjian baru, di akhir zaman khususnya? Mari kita baca Wahyu 16, sekarang kita akan baca ayat 19. Apa yang akan terjadi kepada pelacur ini? Ayat 19, Wahyu 16. Berbunyi begini. Lalu terbelahlah kota besar itu. Sudah ingat Wahyu 14 ayat 8? Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Itulah kota yang dimaksud juga di sini. Oke? Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu,
untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Saudara lihat dia punya paralel di sana. Apa yang ada di perjanjian lama akan kembali terulang di perjanjian baru. Nah, sekarang saudara yang kekasih, apakah umat Allah yang ada, mungkin saya rubah pertanyaannya. Apakah masih ada umat Allah di dalam sistem gereja yang murtad ini? Jawabannya yes. Allah masih punya umatnya dalam sistem yang sudah murtad ini. Apa yang Allah buat kepada mereka? Allah memanggil mereka untuk keluar dari sana, untuk tidak terbabit dalam kepalsuan, percabulan, hawa nafsu dari pelacur ini. Allah panggil mereka keluar. Dari mana kita tahu? Mari kita baca kesaksian Alkitab, Wahyu pasal 18. Panggilan Allah kepada umatnya yang masih ada dalam sistem ini, sistem gereja yang murtad ini, untuk keluar dari sana. Itulah sebabnya bagi saudara yang menonton video ini, Allah memanggil saudara juga untuk bergabung dengan umat-umatnya. Keluarlah dari Babel itu. Nah, sekarang mari kita baca Wahyu 18. Kita akan baca ayatnya yang ayat 1 sampai 5. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Saudara lihat itu pengulangan kalimat yang kita temukan di Wahyu 14 ayat 8. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa. Berapa bangsa saudara? Cuma bangsa di Amerika? Apakah cuma maksudnya kan Amerika itu ada Amerika Latin, ada Amerika Utara. Apakah cuma Amerika? No. Apakah Eropa? No. Semuanya, semua bangsa. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Oh, saudara yang kekasih, bahasa yang sangat kuat, yang sangat keras, memanggil, mengajak, mengundang orang-orang yang masih ada dalam sistem yang jatuh ini, yang sudah murtad ini, untuk keluar dari sana. Nah, sekarang, apakah Israel di perjanjian lama mendapatkan tanda di dahi untuk keselamatan mereka? Karena jangan lupa saudara, sebelum Israel itu dihancurkan, Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, terjadi pemisahan. Yang akan diselamatkan itu ditaruh tanda di dahi mereka. Yang tidak, mereka ini binasa. Apakah ini juga akan terjadi di akhir zaman, saudara yang kekasih? Absolutely. Itu kita temukan di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 3, di mana umat Tuhan akan mendapat tanda di dahi mereka, akan dimeteraikan oleh Allah di dahi ini. Ini adalah tanda bahwa mereka ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Mungkin saudara bertanya, Pendeta Kenny, kalau begitu siapa atau kekuasaan gereja yang mana yang pendeta maksud yang disebut sebagai pelacur dalam Wahyu pasal 17 ini? Yang mana? Karena ada banyak gereja di dunia ini.
saudara yang kasih, ikuti video ini. Saya akan sebutkan nama gereja ini di bagian akhir. Setelah kita lihat dulu karakteristik dari kekejian yang dilakukan oleh Babylon ini. Nah, sekarang kalau begitu, mari kita fokuskan pembahasan kita kepada kekejian Babylon. Mari kita baca lebih dahulu Wahyu pasal 17 ayat 4. Kita baca lagi ayat ini. Berbunyi begini. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi ada kekejian dan kenajisan dari perempuan ini. Nah, saudara yang kasih, apa yang pelacur ini lakukan dengan anggur percabulannya ini? Apa yang ia lakukan menurut Alkitab? Well, ia tidak meminumnya, saudara-saudara. Ia tidak meminumnya sendiri, maksud saya. Bukan sendiri dia meminum ini anggur cawan hawa nafsu cabul ini. Jadi ia tidak hanya mabuk sendiri, tapi ia juga memabukkan penduduk-penduduk dunia ini, mayoritas. Dalam ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Kemudian penghuni-penghuni bumi juga mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi kita bicara, saudara, di sini adalah bicara kekuasaan gereja yang berkuasa secara universal, yang memiliki pengaruh yang hebat di dunia ini. Kalau gereja-gereja kecil, bukanlah yang dimaksudkan di sini. Kita bicara kekuasaan yang mendunia. Nah, sekarang sudah nggak kasih pertanyaan, berapa banyak dari Anda yang berhasil memberikan pelajaran Alkitab kepada orang yang mabuk? Tentunya tidak mungkin. Karena orang mabuk, saudara, dia tidak bisa menggunakan nalar normalnya untuk mengerti sesuatu. Mari saya bacakan kepada saudara Yeremia pasal 51 ayat 7 yang berbunyi begini. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Ini bukan anggur Allah ini. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Itu kata Alkitab ini, saudara ya. Mengapa kalau begitu Babel ini jatuh diulangi 2 kali dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 14 dan Wahyu pasal 18. Mengapa Babel jatuh? Jawabannya sederhana, saudara. Yaitu karena ia menolak pekabaran malaikat yang pertama yang dicatat di Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Pekabaran di sana untuk menghormati Allah, menghormati hukum-hukum Allah, ditolak oleh Babel ini. Kemudian, anggur Babylon adalah lawan dari pekabaran malaikat yang pertama. Jadi anggur, karena ini cawan anggur ini adalah lambang doktrin palsu. Doktrin ini berarti adalah doktrin tandingan dari pekabaran Allah yang kita temukan di Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kalau begitu, saudara kasih, di akhir zaman Allah akan kembali mengamarkan dunia akan hal ini. Ayatnya tadi sudah kita baca, ayat pasal 18 buku Wahyu, ayat 2 dan ayat 3. Nah, jangan lupa bahwa anggur Babel adalah sama dengan kekejian. Sekarang mari kita lihat arti dari kekejian menurut firman Allah. Apa definisi kekejian menurut Alkitab? Mari kita lihat beberapa contoh di sini. Ulangan pasal 7, sekarang kita pergi ke Ulangan 7 ayat 25. Ulangan pasal 7 ayat 25. Kata kekejian di sana berhubungan dengan apa? Ayat 25. Dengarkan ini, saudara. Patung-patung Allah
patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Lu dengarkan ini saudara, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apa kekejian oleh Alkitab disebutkan di sini saudara? Membuat patung dan menyembahnya. Nah sekarang, apalagi yang disebutkan kekejian oleh Alkitab? Sekarang mari kita pergi ke Ulangan pasal 18. Kalau tadi itu menyembah patung, sekarang Ulangan pasalnya yang ke-18. Kita akan baca ayatnya yang ke-9 sampai 12 yang berbunyi begini. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini, dengarkan ini, adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kita sudah dapatkan dua kekejian. Menyembah patung, kemudian ini bertanya kepada roh, petenung, peramal, dan lain sebagainya. Belakangan ini, saudara kekasih, di dunia Kristen ada satu ajaran yang sangat berbahaya yang diajarkan, kemudian diyakini oleh orang banyak. Ajaran ini dikenal dengan immortality of the soul, kebakaan jiwa. Diajarkan bahwa manusia yang mati tidak mati, tapi mereka bergentayangan di mana-mana. Nah, kemudian tidak memelihara hukum-hukum Allah juga disebutkan oleh Alkitab sebagai kekejian. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saudara lihat itu? Apalagi berpikir bahwa ia dapat diselamatkan dengan perbuatan baik juga adalah satu kekejian. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kata dikagumi ini saudara datang dari bahasa Inggrisnya abomination atau kekejian. Persundalan juga disebutkan oleh Alkitab sebagai kekejian. Yeremia pasal 13 ayat 26 dan 27. Kemudian ajaran yang mengizinkan makan segala sesuatu. Para pendeta-pendeta, para tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin gereja mengajarkan boleh makan apa saja, makan semua binatang, semua jenis makanan, karena tidak ada yang haram, tidak ada yang halal, tidak ada yang najis, tidak ada yang tidak najis, semuanya bisa. Ajaran ini Alkitab menyebutkan adalah kekejian. Yeskiel pasal 22 ayat 26 dan Ulangan pasal 14 ayatnya yang ketiga. Apalagi mencurahkan darah orang yang tidak bersalah adalah kekejian di hadapan Allah. Itu kita temukan di Yeskiel pasal 22 ayatnya yang kedua. Lalu homoseksual juga adalah kekejian bagi Allah. Imamat 18 ayat 22. Kemudian
Kekejian yang terbesar yang dilakukan oleh orang Israel adalah penyembahan kepada matahari. Yeskiel pasal 8 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ayatnya kepada saudara. Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah. Ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Saudara lihat, ini semua adalah gambaran apa yang terjadi pada masa lalu yang akan juga terjadi di akhir zaman. Mengapa saudara yang kekasih? Karena di akhir zaman orang akan kembali melakukan hal yang sama. Mungkin saudara berkata, well, tidak ada orang yang sembah matahari di zaman sekarang, Pendeta Kenny. Well, mungkin saudara tidak menyembah matahari langsung, tetapi saudara menyembah pada hari matahari. Ini adalah datang dari kepercayaan Roma kafir. Mungkin saudara berdalih, well, pendeta, beda loh menyembah matahari dan menyembah pada hari matahari. Tidak sama dua ini. Mari saya terangkan kepada saudara. Saya mau tanya lebih dahulu. Siapa yang menciptakan matahari? Jawabannya Allah. Apakah Allah menciptakan matahari itu untuk disembah? Jawabannya tidak. Jadi, apakah yang akan terjadi bila kita mengubah matahari yang hanyalah objek saja, kemudian menjadi objek penyembahan? Disebut apa itu? Disebut penyembahan berhala. Kalau kita menjadikan matahari yang Allah ciptakan menjadi objek penyembahan, itu adalah penyembahan berhala. Sederhana, oke? Nah, yang berikut. Siapa yang menciptakan hari pertama dalam minggu? Allah yang menciptakan hari pertama. Ingat di kisah penciptaan, hari pertama Allah yang ciptakan ini. Apakah hari pertama yang Allah ciptakan itu diciptakan untuk disembah? Jawabannya tentu tidak. Jadi, apa yang akan terjadi kalau begitu bila hari pertama yang dijadikan oleh Allah kemudian menjadi objek penyembahan akan disebut apa itu? Akan disebut penyembahan berhala. Jadi, tidak peduli apakah itu objek, dalam hal ini matahari, atau juga hari, jika itu dijadikan objek penyembahan di mana Allah tidak menciptakan itu sebagai objek penyembahan, itu sama dengan penyembahan kepada berhala. Semoga saudara mengikuti ini. Nah, saudara kekasih, sesudah kekejian yang dilakukan oleh Israel, Allah membuat pemisahan. Umat-umatnya yang setia itu Allah pisahkan di Yeskiel pasal 9 ayat 1-6. Apakah ada tanda di dahi yang Allah berikan? Yes. Apakah ada hal yang sama terjadi di kitab Wahyu? Yes. Di Wahyu pasal 14 Allah memiliki tanda di dahi, memeteraikan tanda di dahi yang menandakan mereka adalah umat Tuhan. Saudara yang kekasih, anggur adalah lambang doktrin gereja yang murtad. Sayangnya, kita tinggal di zaman yang beranggapan bahwa kebenaran itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah saling mengasihi, saling menghormati,
Katanya tidak perlu memperdebatkan doktrin Alkitab dari gereja-gereja yang lain. Karena kita semua sama. Saudara yang kekasih, tidak sama. Karena Alkitab hanya mengajarkan satu jenis ajaran, tidak ada dua. Namun, Anda tahu bahwa Allah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meski banyak orang beranggapan itu tidak penting. Pertentangan yang besar di akhir zaman adalah apakah saudara menerima kebenaran Allah ataukah saudara menerima anggur kekejian setan melalui gereja yang murtad. Apakah kebenaran itu penting, saudara yang kekasih? Yes, sangat penting. Alkitab, buku yang saya pegang ini, adalah kebenaran. Dan barang siapa mengajarkan kebenaran di luar Alkitab ini, itu adalah anggur kekejian. Itulah sebabnya Allah memanggil umatnya untuk keluar dari Babel. Karena kutuk telah disiapkan untuk Babel. Ini adalah pekabaran Allah, saudara. Memanggil saudara untuk keluar dari sana. Wahyu 18 ayat 1-5. Nah, sebagai penutup, sistem yang dilambangkan oleh pelacur yang sudah kita pelajari sejauh ini telah mengajarkan doktrin tandingan Alkitab yang bukanlah ajaran Alkitab. Dan sistem ini mengajarkan ajaran-ajaran yang berikut ini. Yang mengajarkan, yang mereka memindahkan kekudusan Sabat hari ke-7 dalam minggu ke hari Minggu, hari pertama dalam minggu. Tidak ada dalam Alkitab. Kemudian mengajarkan baptisan bayi. Mengajarkan pengampunan dosa yang bukan oleh Yesus. Kemudian menyalakan lilin, membakar dupa, mendirikan patung, berdoa bagi orang mati, penyembahan kepada orang-orang kudus, misa, rosario, purgatori, jalan salib, penyembahan atau doa kepada Bunda Maria. Semua ajaran ini tidak berdasarkan Alkitab. Saya yakin saudara tahu sistem mana yang saya bicarakan di sini. Tapi saya harus nyatakan kepada saudara. Meski bagi beberapa atau bagi banyak orang ini akan terdengar, pendeta Ram Kenny ini membenci gereja Katolik. Saudara yang kekasih, saya tidak membenci siapa-siapa. Tapi saya harus mengatakan apa yang Alkitab katakan. Saya lebih memilih dibenci orang daripada tidak memberitahukan kebenaran, daripada saya menyembunyikan kebenaran, lalu Tuhan akan meminta pertanggungjawab dari saya karena saya tidak menyampaikannya. Saudara yang kekasih, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bertahan dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengutamakan ajaran Alkitab daripada ajaran manusia yang tidak berdasarkan Alkitab. Agar kita tidak terbabit dalam anggur Babylon. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.